Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Fidentia Hulu di Prof. Pinjaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 3 ciri-ciri guru honorer yang bisa dinyatakan lulus P3K tahun 2023 dan namanya nanti ada pada saat pengumuman kelulusan, yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2023. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, langsung saja kita akan masuk pada topiknya. Namun sebelumnya saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa pada saat ini kita sedang berada pada yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi, yang mana seleksi kompetensi ini sedang berjalan, yaitu mulai dari tanggal 8 November sampai dengan 2 Desember tahun 2023. Jadi di sini saya yakin bahwa ada banyak teman-teman yang sudah mengikuti seleksi kompetensi di daerahnya masing-masing dan mungkin sudah tahu berapa jumlah nilai, dan ada juga sebagian yang sudah bisa menebak sendiri apakah punya peluang untuk bisa lolos atau tidak untuk seleksi P3K tahun 2023 ini. Jadi di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri seorang guru honorer yang bisa dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi P3K tahun 2023 sehingga nanti namanya ada pada saat pengumuman kelulusan, yaitu di mana pengumuman ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2023. Jadi seperti apakah ciri-ciri guru honorer yang bisa dinyatakan lulus 100% dan bisa diikutkan namanya pada saat pengusulan penetapan NIP3K-nya? Jadi informasinya terdapat di video ini. Untuk itu saya mengajak teman-teman semua supaya tetap menonton video ini sampai selesai. Di sini kita akan membahas mengenai 3 ciri-ciri guru honorer lulus P3K tahun 2023. Ciri yang pertama yaitu 1. Kuota lebih banyak daripada pelamar. Baiklah teman-teman, untuk menjelaskan mengenai ciri yang pertama yaitu kuota lebih banyak daripada pelamar, di sini sudah saya buat sebuah konsep sederhana yang mana ini adalah berdasarkan dengan peraturan dan juga surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maupun daerah masing-masing. Dan di sini ada beberapa orang yang bertanya kepada saya begini teman-teman. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kalau jumlah kuota di sebuah instansi ada sebanyak 225 sedangkan yang mendaftar 224, apakah ada kemungkinan lulus semua atau tidak? Jadi ini adalah pertanyaan yang datang dari salah seorang peserta seleksi P3K tahun 2023 dan ini adalah benar bertanya kepada saya seperti begini teman-teman. Jadi di sini kita akan bisa menjawab bahwa ada kemungkinan lulus semua. Mengapa saya katakan seperti itu teman-teman? Karena di sini pada kasus yang telah dibuat bahwa di sebuah instansi tersebut, kita sebut saja adalah Dinas Pendidikan si A, ada sebanyak 225 kuota yang dibuka, sementara yang mendaftar di situ adalah 224. Jadi di sini ada kemungkinan bahwa seluruh peserta atau semua peserta yang jumlahnya 224 bisa lulus pada seleksi P3K tahun 2023. Karena mengapa? Karena jumlah pendaftar ini atau jumlah pelamar lebih sedikit daripada jumlah kuota yang disediakan. Malah nanti di sini teman-teman, kalau misalnya yang ke 224 orang ini sudah dinyatakan lolos dan mendapatkan penempatan, bahkan nanti tersisa satu lagi kuota teman-teman. Tetapi di sini teman-teman perlu juga kita perhatikan bahwa untuk P1 mereka memang tinggal menunggu penempatan, sementara pelamar khusus juga demikian, karena pelamar khusus ini tidak ada nilai ambang batas atau passing rate. Sementara untuk pelamar umum diusahakan juga supaya nanti bisa melewati nilai ambang batas atau passing rate, karena walaupun nanti jumlah pendaftar itu lebih sedikit daripada kuota yang telah disediakan, tetapi jika pelamar umum itu tidak melewati passing rate, maka bisa saja nanti pelamar umum tersebut tidak lolos walaupun kuota masih banyak atau walaupun kuota kosong masih tersedia teman-teman. Kemudian pertanyaan kedua juga teman-teman disampaikan begini, di kabupaten saya dibuka kuota guru kelas sebanyak 100 orang, sementara jumlah P1 50 orang dan pelamar umum 40 orang. Apakah nanti pelamar umum tersebut sudah pasti lolos? Jadi di sini teman-teman ada sebuah kasus begini.
di kabupaten tersebut dibuka kuota sebanyak 100. 100 ini adalah kuota untuk guru kelas, teman-teman. Kemudian di antara 100 ini sudah ada pendaftar, yaitu P1 dan juga pelamar umum. P1 adalah jumlahnya 50 orang di kabupaten tersebut. Ini yang sudah lulus seleksi administrasi, P1-nya adalah 50 orang, dan kemudian pelamar umum adalah 40 orang. Jadi di sini bisa kita pastikan bahwa seluruh pelamar ini, baik dia P1 yang 50 orang dan juga pelamar umum yang 40 orang, bisa dinyatakan lolos pada seleksi P3K tahun 2023 ini. Mengapa? Karena jumlah pelamar ini lebih sedikit daripada jumlah kuota yang telah disediakan oleh kabupaten tersebut. Walaupun di sini ada P1, teman-teman, seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa P1 memang 50 orang, tetapi nanti di sini setelah diisi memang di sini adalah yang diutamakan adalah P1. Jadi di sini kalau misalnya P1 ini sudah mengisi 50 kuota tersebut, maka di sini nanti masih tersisa lagi 50 kuota lagi untuk pelamar umum. Sementara juga pelamar umum yang telah mendaftar, yang telah lulus seleksi administrasi dan juga telah mengikuti seleksi kompetensi hanya 40 orang, teman-teman. Jadi di sini bisa dipastikan bahwa pelamar umum ini bisa lolos, teman-teman, karena masih ada tadi tersisa 50 kuota lagi, sementara jumlah pelamar umum hanya 40 orang, teman-teman. Tetapi di sini dengan catatan ini perlu diingat bahwa walaupun ini pelamar umum hanya 40 orang, tetapi tetap diusahakan supaya pelamar umum ini juga bisa lolos passing rate. Karena untuk tahun 2023 ini di seleksi P3K-nya ini ada nilai ambang batas atau passing rate khusus pelamar umum. Jadi di sini pada kasus ini saya menganggap bahwa pelamar umum sudah melewati nilai ambang batas, maka bisa dinyatakan bahwa seluruh peserta adalah lolos pada seleksi P3K tahun 2023 ini. Kemudian teman-teman, kita teruskan dengan pertanyaan yang ketiga. Katanya adalah di daerah saya dibuka kuota guru matematika sebanyak 10 dan pelamar khusus adalah 7 orang, umum 2 orang, tetapi P1 tidak ada. Apakah semua pelamar khusus dan umum tersebut bisa lolos? Nah, di sini teman-teman kasusnya begini. Di satu daerah dibuka kuota untuk guru matematika itu sebanyak 10 orang. Nah, sementara yang mendaftar adalah sebanyak 9 orang. Di mana 9 orang ini terbagi dua. Yang pertama adalah 7 orang untuk pelamar khusus dan kemudian 2 orang itu mereka adalah pelamar umum. Sementara di sini P1 tidak ada, teman-teman. Jadi di sini dia bertanya begini, apakah nanti ini bisa lolos semua atau tidak. Jadi di sini saya akan sampaikan bahwa ada kemungkinan seluruh peserta atau ke-9 orang peserta ini bisa lolos pada seleksi P3K guru tahun 2023. Jadi pada kasus ini, teman-teman, bisa kita sampaikan bahwa yang sudah wajib lolos itu adalah pelamar khusus. Pelamar khusus di sini adalah 7 orang. Mereka sudah wajib lolos pada seleksi P3K tahun 2023 ini kalau misalnya kondisi dan situasi kasusnya seperti ini. Mengapa? Karena untuk pelamar khusus itu tidak ada nilai ambang batas, teman-teman. Kemudian untuk pelamar umum di sini kan pelamar umumnya ada 2 orang. Walaupun nanti di sini, teman-teman, kuota sudah diisi oleh pelamar khusus sebanyak 7 orang. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kuota masih tersisa sebanyak 3 orang lagi. Nah, di sini pelamar umum hanya 2 orang. Apakah ini sudah pasti lolos? Memang ini bisa dinyatakan lolos, teman-teman, tetapi dengan catatan lewat nilai passing rate atau nilai ambang batas. Jadi di sini kalau misalnya pelamar umum ini lewat passing rate, maka sudah dipastikan mereka adalah lulus pada seleksi P3K tahun 2023 ini. Jadi kira-kira seperti itulah, teman-teman, penjelasan mengenai ciri yang pertama, yaitu kuota lebih banyak daripada pelamar. Sekarang kita masuk pada ciri yang kedua, yaitu lulus penempatan kategori. Jadi di sini apa maksudnya, teman-teman? Mengapa dia katakan bahwa lulus penempatan kategori? Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai ciri yang kedua, yaitu lulus penempatan kategori. Di sini perlu kita jelaskan sebelumnya dulu ya, teman-teman, bahwa pada seleksi P3K guru tahun 2023 ini ada 3 jenis kategori pelamar. Yang pertama adalah P1, kemudian pelamar khusus, yang terakhir adalah pelamar umum. Jadi di sini mungkin kita sudah tahu semua, teman-teman, perbedaan antara ketiga kategori tersebut, di mana yang lebih diutamakan adalah P1, kemudian nanti kalau misalnya ada formasi kosong barulah diisi oleh pelamar khusus, dan kalau misalnya masih ada
formasi kosong setelah diisi oleh pelamar khusus, maka barulah diisi oleh pelamar umum. Nah, jadi di sini teman-teman saya sudah membuat sebuah contoh kasus di mana di suatu daerah terdapat kuota sebanyak 1 orang. Ini hanya contoh saja teman-teman. Kemudian sementara pelamar itu ada sebanyak 4 orang. Lokasi adalah Dinas Pendidikan A. Jadi di sini pada tahun 2023 ini teman-teman, lokasi formasi sudah dikembalikan kepada Dinas Pendidikan. Kemudian di sini ada sebuah tabel yang mana tabelnya adalah seperti berikut. Ada di sini pertama adalah si A, jenis formasi adalah P1, kemudian total nilainya adalah 650. Kemudian ada si B, jenis formasinya adalah umum, dia lulusan PPG, total nilainya adalah 750. Kemudian si C dengan jenis formasi yaitu THK2, jumlah nilai adalah 700. Kemudian si D dengan jenis formasi adalah umum yang berasal dari sekolah swasta dengan jumlah nilai adalah 690. Jadi di sini teman-teman, ciri yang kedua tadi yaitu lulus penempatan kategori. Jadi untuk kasus seperti ini teman-teman, yang lebih diutamakan untuk lulus itu adalah pelamar dengan kategori prioritas 1 atau P1. Kalau kita bandingkan di sini teman-teman, nilai P1 ini paling rendah, yaitu hanya 650. Walaupun nanti di sini ada nilainya yang lebih tinggi, yaitu pelamar dengan lulusan PPG sebesar 750, tetapi di sini P1 tetap diutamakan untuk penempatan teman-teman. Jadi makanya pada ciri yang kedua ini disebut bahwa lulus penempatan kategori. Karena untuk masalah kelulusan atau penempatan di P3K tahun 2023 ini teman-teman, ini salah satu faktornya adalah kategori pelamarnya apa teman-teman. Jadi di sini karena si A ini melamar dengan jenis formasinya yaitu P1, walaupun nilainya kecil tetapi dia dinyatakan PL atau lulus teman-teman. Jadi itulah kira-kira penjelasan mengenai ciri yang kedua ini, yaitu lulus penempatan kategori. Sekarang kita masuk pada ciri yang terakhir atau ciri ketiga, yaitu lulus penempatan perankingan. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah kasus. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu mulai dari awal sampai terakhir nanti, sehingga teman-teman bisa lebih memahami mengenai ciri ketiga ini. Di mana ciri ketiga ini tadi katanya adalah lulus penempatan perankingan. Jadi kalau disebut dengan perankingan, maka bisa kita menarik kesimpulan bahwa peserta tersebut dia bisa lulus karena nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Di sini saya sudah membuat sebuah contoh kasus. Misalnya lokasinya adalah Dinas Pendidikan A, kuota sebanyak 1 orang, kemudian pelamar adalah 5 orang. Pada kondisi seperti ini, di sini kita menganggap P1 tidak ada, kemudian pelamar khusus juga tidak ada, dan pelamar umum adalah 5 orang. Jadi di sini yang mendaftar pada lokasi ini yaitu semuanya adalah pelamar umum. Jadi kalau untuk pelamar umum ini teman-teman, maka yang dilihat nanti adalah nilai tertinggi, tapi dengan catatan mereka bisa melewati nilai ambang batas minimal atau passing rate. Jadi di sini teman-teman ada 5 orang tadi pelamar. Yang pertama adalah si A. Udah jelas di sini adalah jenis formasinya adalah umum semua teman-teman, mulai dari A sampai si E. Jenis formasi mereka adalah umum. Kemudian si A ini mendapatkan nilai 750. Kemudian datang juga si B, nilainya adalah 720. Kemudian si C, formasi umum juga ini teman-teman, nilainya adalah 700. Kemudian pelamar D, total nilai adalah 690. Kemudian pelamar yang terakhir adalah si E, dengan jumlah nilai adalah 600. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya di sini kita menganggap bahwa P1 sudah terisi semua atau sudah mendapatkan penempatan teman-teman. Jadi ada kelebihan 1 kota lagi yang direbut oleh 5 orang pelamar umum. Jadi di sini berlaku yang namanya perankingan teman-teman. Jadi di antara pelamar umum ini kita melihat nilai tertingginya saja. Jadi di sini kita menganggap bahwa kelima orang pelamar ini adalah lulus passing grade. Jadi siapa kira-kira yang terambil teman-teman? Siapa kira-kira yang bisa mengisi kuota yang tinggal 1 orang lagi ini teman-teman? Jadi di sini yang berhak untuk mendapatkan kuota tersebut adalah pelamar A teman-teman. Mengapa? Karena nilainya adalah lebih tinggi daripada yang lain. Jadi di sini teman-teman, inilah penjelasan mengenai ciri yang ketiga, yaitu lulus penempatan perankingan. Jadi karena si A ini adalah peringkat pertama dengan jumlah nilai 750, maka si A inilah yang berhak untuk mendapatkan kuota tersebut.
Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman penjelasan mengenai 3 ciri-ciri guru honorer yang bisa dinyatakan lulus pada seleksi P3K tahun 2023 ini, dan namanya nanti akan terdapat pada pengumuman kelulusan yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2023. Jadi semoga saja video yang saya buat ini bermanfaat. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.